Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Ismi Ramdhani dengan NIM 20600119025 akan mempraktekkan cara mensimulasikan simulasi virtual lab PET. Kemudian kita akan membuka website PET di website yang tersedia dengan alamat PET Colorado. Kemudian setelah terbuka, kita klik bagian simulasi, lalu klik bagian fisika. Nah, laboratorium virtual sendiri adalah serangkaian alat laboratorium yang berbentuk software dalam bentuk website juga. Kemudian setelah terbuka, kita akan ke bagian listrik. Kita centang bagian listrik. Nah, bagian yang akan dijelaskan kali ini adalah charge and file. Charge and files ini sendiri adalah sebuah materi dalam listrik statis, yang mana adalah medan listrik juga kuat medan arus listrik. Kemudian setelah itu ada tombol segitiga di sini, kemudian kita klik. Nah, setelah kita mengklik tombol tersebut, kemudian akan muncul fitur-fitur dari website PET Charge and Files ini. Di sini yang pertama ada fitur yang mana muatan listrik positif. Muatan ini biasa diangkat ke tengah area simulasi dengan cara mengklik dan tahan, kemudian digeser ke arah simulasi. Kemudian kita ada juga bagian muatan listrik negatif. Muatan ini juga sama seperti proton tadi atau muatan positif tadi, dan muatan ini bernama muatan elektron. Kemudian ada pula sensor. Sensor di sini digunakan untuk menunjukkan arah medan listrik berupa anak panah pada tempat tertentu di sekitar muatan arus listrik yang terjadi. Kemudian setelah itu ada di sini electric file. Electric file di sini untuk memunculkan garis medan listrik seperti ini. Garis panah dari arah medan listrik. Kemudian ada direction only. Direction only di sini memperjelas semua garis medan listrik untuk semua ruang. Kita centang. Dia akan menggambarkan seluruh anak panah yang ada pada area simulasi. Kemudian ada voltage. Voltage di sini adalah sebuah tegangan dari muatan tersebut, sehingga membuat muatan pada partikel elektron atau proton bisa menyala. Kemudian ada values atau nilai. Values atau nilai di sini saat kita akan memberikan sensor, maka nilainya akan muncul pada arah sensor ini. Kemudian ada grid. Grid sendiri adalah garis skala untuk menghitung jarak antar muatan yang berdekatan. Nah, jarak antar muatan di sini adalah dua kotak besar, itu senilai 1 meter. Kemudian di sini ada sebuah alat untuk mengukur voltmeter. Nah, untuk mengukur jumlah tegangan di sekitar muatan dan bisa memunculkan garis medan listrik. Ketika kita dekatkan voltmeter ini kepada muatan, maka akan membentuk garis medan listrik. Kita klik bagian pensil ini. Nah, setiap kita klik, maka akan memunculkan garis medan listrik di setiap muatan medan. Nah, di situ akan terlihat jelas bahwa semakin kita mengklik dari jauh untuk muatan tersebut, maka semakin kecil pula nilai pada garis medan listrik. Kemudian di sini ada meteran. Meteran digunakan untuk mengukur jarak muatan yang satu dengan yang lainnya. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Kemudian, untuk percobaan yang pertama, maka kita bisa lakukan dengan menaruh salah satu muatan. Kemudian kita menaruh dua muatan dengan muatan yang sama. Di sini kita menaruh
muatan proton dan proton. Ini adalah dua jenis muatan yang sama. Kemudian kita klik semua fitur yang ada di sini. Nah, bisa kita lihat bahwa pada muatan yang sejenis, maka akan menghasilkan arah medan listrik yang saling tolak-menolak. Kemudian kita ulang lagi. Kita berikan pada muatan yang di sini, yaitu muatan elektron, juga muatan elektron dengan muatan yang sejenis. Maka juga sama akan seperti tadi, yaitu tolak-menolak. Kemudian kita ulangi. Kita akan taruh dua jenis muatan yang berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa arah panahnya berbeda saat kita gunakan muatan yang sejenis. Arah panahnya itu akan saling tarik-menarik. Hal itu dikarenakan muatannya itu berbeda jenis, yaitu proton dan elektron. Kemudian selanjutnya kita akan berpindah ke percobaan kegiatan yang lain, yaitu dengan muatan. Kemudian kita memakai jarak juga. Kemudian yang akan dihasilkan di situ adalah sebuah kuat medan arus listrik atau E. Yang pertama kita lakukan dengan muatan yang konstan. Kita ambil Q-nya atau muatannya itu konstan. Kita coba pada muatan proton. Kita aktifkan semua fiturnya. Nah, dua saja. Kemudian kita taruh dengan jarak pada sensor, yaitu sekitar 0,5 atau sebesar, di sini kita taruh. Nah, dari jarak yang digunakan 0,5 meter, maka akan menghasilkan kuat medan listrik sebesar 34,4 volt per meter atau newton per kolom. Begitu juga dengan kita menaruh jarak sebesar misalkan 1 meter. Nah, ketika kita menaruh jarak 1 meter, maka yang terjadi kuat medan listrik pada muatan proton tersebut senilai 8,62. Seterusnya sehingga jarak yang kita capai yaitu mencapai 5 meter. Maka pasti akan semakin menurun karena akan saling berjauhan dengan muatan yang digunakan. Nah, adapun hubungan dari jarak dengan kuat medan listrik ini, semakin jauh jarak yang terjadi pada medan listrik, maka semakin melemah pula kuat medan listriknya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang berikutnya, yaitu dengan meletakkan R-nya konstan, yaitu jaraknya konstan, artinya tidak berubah. Dengan meletakkan misalnya salah satu muatan di sini, kemudian kita beri jarak, kita centang dulu, kita beri sensornya itu jaraknya sebesar 1 meter. Nah, di sini bahwa menunjukkan kuat medan listriknya itu sebesar 8,89 volt per meter atau newton per kolom. Kemudian apabila kita tambah muatannya, nah, kita tambah, bisa terlihat bahwa semakin banyak muatan atau semakin besar nilai muatan, maka menyebabkan kuat medan listriknya itu semakin tinggi juga. Hal itu dapat dinyatakan bahwa besar muatan berbanding lurus dengan kuat medan listrik. Selanjutnya kita menuju ke percobaan yang berikutnya. Nah, sebelumnya pada percobaan ini grafik yang menunjukkan itu
yaitu grafiknya berbanding lurus, artinya naik terus. Kemudian kita berpindah ke percobaan dengan meletakkan dua muatan. Di sini kita memakai dua muatan. Kita klik dulu. Kita memakai dua muatan. Yang pertama kita memakai dua muatan proton dengan jarak sebesar 2 meter. Dua kotak besar ini menandakan 1 meter. Kemudian di sini 2 meter. Lalu kemudian kita taruh sensornya. Nah, di sini kita akan mencari posisi sensor saat sensor mengukur untuk nilai kuat medan listrik sama dengan 0 atau bisa mendekati 0. Kemudian kita berikan di sini, kita mengukur dari jaraknya yang diperoleh itu diukur dari muatan sebelah kiri. Semakin mendekat, nah sini semakin kecil kuat medan listriknya. Kita akan memakai di sini. Kemudian kita akan mengukur jaraknya. Jarak yang digunakan dari muatan sebelah kiri. Kita ukur. Nah, di sini menunjukkan jaraknya itu sebesar 98,2. Kemudian kita ulangi lagi. Kita gunakan dengan menggunakan nilai, misalkan kita menggunakan protonnya itu sebesar 9. Nah, kita masukkan dulu 9 proton. Kemudian kita gunakan 4 elektron. Nah, setelah itu jarak yang digunakan di sini adalah sebesar 1 meter. Kita arahkan lagi sensornya. Kita lihat. Di sini ya, di sini mendekati 0. Lalu kita ukur. Kita ukur jaraknya. Nah, di sini menunjukkan jarak dari muatan tersebut, yaitu sebesar 273,9 cm. Kemudian setelah itu maka berakhirlah pula percobaan pada kali ini. Nah, kemudian kita dapat simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi adanya kuat arus medan listrik, yang pertama jenis muatan, kemudian ada pula besar muatan, kemudian bisa juga dipengaruhi oleh jarak dari antar muatan atau antar titik. Nah, ada pula sifat-sifat dari medan listrik ini, yaitu misalkan sifat muatan listrik itu ketika saling berdekatan atau saling didekatkan ada 3, yaitu tarik-menarik dan tolak-menolak. Tarik-menarik jika muatannya itu betak sejenis, yaitu positif dan negatif. Dan berbanding terbalik jika muatannya itu sejenis, maka akan tolak-menolak. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa muatan listrik itu terbagi menjadi 2, yaitu ada muatan positif dan muatan negatif, yaitu proton dan elektron. Sedangkan neutron itu netral, yang itu tidak bermuatan. Kemudian apabila kita meletakkan muatan positif, nah di sini akan menunjukkan arah panah keluar, garis hayal arah medan listrik atau arah gaya listrik muatan positif keluar. Sedangkan ketika muatan negatif, garis hayal dan arah gaya listriknya itu masuk ke dalam. Kemudian
persamaan medan listrik. Persamaan medan listrik yaitu E sama dengan atau kuat medan listrik sama dengan gaya per muatan. Nah, lalu ada komponen-komponen yang ada pada medan listrik. Salah satunya tadi ada garis medan listrik. Garis medan listrik terbentuk karena adanya jarak antara kuat medan listrik dengan muatan. Lalu ada pula gaya listrik. Gaya listrik itu seperti tadi ada interaksi tarik-menarik dan tolak-menolak pada muatan. Lalu ada intensitas atau magnitud, yaitu ukuran vektor yang mewakilkan suatu bidang. Apabila jumlah muatan tadi dijumlahkan, maka akan menghasilkan intensitas. Kemudian yang terakhir yaitu garis medan listrik yang berupa garis hayal. Garis hayal itu yang berwarna hijau seperti ini. Itu garis yang terbentuk saat mengarah pada titik yang serupa dengan arah medan, kepada arah medan listrik. Kemudian sifat dari medan listrik sendiri yaitu tidak pernah berpotongan. Nah, bisa dilihat tidak ada potongan dari garis pada medan listrik tersebut. Lalu garis gaya medan listrik selalu mengarah radial keluar, menjauhi muatan positif, dan negatif akan menuju ke dalam. Kemudian di mana garis-garis gaya medan listrik dapat menunjukkan medan listrik yang kuat. Semakin dekat dengan muatan, maka akan semakin besar. Nah, kemudian jika semakin jauh, maka medan listrik akan semakin melemah. Kemudian sederhananya di sini bahwa kuat medan listrik itu sebagai ukuran seberapa kuat suatu medan listrik dari jaraknya. Jika jaraknya semakin menjauh, maka semakin melemah pula. Bisa dikatakan juga sebagai intensitas medan listrik. Di dalam mata pelajaran fisika, bahwa charge and fields atau kuat medan listrik ini berhubungan dengan mata pelajaran fisika yang mana berada pada dalam materi listrik statis. Nah, listrik statis itu ada medan listrik atau area yang dipengaruhi oleh listrik tersebut, area atau daerah. Kemudian dalam mempercobakan praktikum virtual menggunakan PET ini, maka dibutuhkan alat-alat sebagai misalnya web dari PET tersebut, kemudian ada laptop atau komputer, kemudian proyektor jika nantinya akan ditampilkan, kemudian software Microsoft Excel. Nah, software Microsoft Excel digunakan untuk menggambarkan grafik hubungan antara besar muatan atau muatan dan juga jarak muatan terhadap medan listrik. Mungkin itu saja. Semua hasil dari percobaan yang telah kita lakukan tadi ada 4 kegiatan. Nah, dari 4 kegiatan tersebut, masukkanlah semua nilainya ke dalam tabel pengamatan. Lalu setelah dimasukkan ke dalam tabel pengamatan, analisis data. Nah, analisis data itu dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Lalu dibuatkan grafiknya. Nah, grafiknya itu ada 2, yaitu grafik hubungan jarak dengan medan listrik, kemudian ada grafik hubungan muatan dengan medan listrik. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas di bagian pembahasan. Di bagian pembahasan kita akan mendiskusikan mengenai fenomena-fenomena apa saja yang ada pada charge and fields. Apa yang terjadi? Apa yang misalkan kita akan membahas tentang hubungan pada jarak terhadap medan listrik dan pengaruh juga muatan. Lalu apa faktor terjadinya kuat medan listrik? Selanjutnya kita akan membuatkan kesimpulan. Kesimpulannya tentang mengenai percobaan tadi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.